Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Nah, kita mensyukurinya tidak hanya lewat kata-kata, tapi kita berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sambil olahraga, ini kita lari-lari di tempat ini guys ini. Sambil kita pagi-pagi olahraga daripada kita. Nah guys, pada kesempatan nikmat sehat inilah teman-teman saya ajak untuk beraktivitas di perkebunan sawit guys ini. Kita kali ini akan merawat perkebunan sawit yang kemarin itu dilakukan pemanenan dan Warisan Berkah tidak sempat untuk meliputnya karena ada kegiatan di rumah, sedang aktivitas gotong royong untuk pengecoran yang rencana nanti anaknya yang ragil itu akan mendirikan rumah pas di belakang perumahan Warisan Berkah dekat dengan Musola Al Mujib. Nah oke guys, kita kembali lagi di perkebunan sawit. Sebelum mereview cara perawatan Warisan Berkah yang dilakukan kurang lebih 25 tahun sampai 29 tahun. Nah, kita tengok dulu hasil panen waktu di bulan Syawal dan di bulan Mei ini. Nah, gimana hasilnya? Apakah masih pemecah rekor? Panennya masih stabil? Penasaran? Nah, ini penimbangan yang terakhir ini guys ini. Piro iku? 85 berarti total 1 ton 1 ton 75. Alhamdulillahirobbilalamin. Tebakannya juga tidak meleset, itu perkiraannya 1 ton kurang tadi, tapi alhamdulillah masih dapat 1 ton 85 kilo. Dan tadi tempat orang tuanya Bapak Kadus itu dapat 1 ton 6 kintal kurang 10 kilo. Juga dibanding minggu kemarin itu mengalami kemerosotan. Di tempat orangnya Bapak Kadus merosotnya juga lumayan, sekitar 4 kintalan, dan di Warisan Berkah juga sekitar 3 kintalan merosotnya. Nah inilah hasil di sawitnya Warisan Berkah itu di bulan Syawal terakhir kemarin itu masih dapat 1 ton 85 kilo. Ini areanya itu 1 hektar lebih dikit. Jadi ini per hektar itu masih unggul di Swakarsa Mandiri ini. Karena lain-lainnya itu per hektar per panen itu hanya sekitar rata-rata antara 6 kintal sampai 7 kintal. Dan alhamdulillah di Warisan Berkah masih dapat 1 ton lebih. Nah kita lihat ini perbandingan ini yang tanggal kemarin ini. Dan inilah hasilnya panenan per tanggal 11 Mei ini di TPA Swakarsa Mandiri. Ini termasuk di Warisan Berkah, juga di orang tuanya Bapak Kadus. Nah di Warisan Berkah itu karena tidak sempat mengikuti panen, ini hanya bisa mengikuti penimbangan, itu dapat 8 kintal kurang 15 kilo. Nah itu merosotnya sekitar 3 kintal. Luas lahan di Warisan Berkah itu 1 hektar lebih dikit. Dan mengenai pemupukannya secara alami, pupuk organik buatan sendiri, hasil dari bahan-bahan mulung. Kalau di tempatnya orang tuanya Bapak Kadus ini ada kenaikan, itu dapatnya 18 kintal lebih, itu dengan area lahan itu 1 kapling atau 2 hektar dengan pemupukan kimia yang modal besar. Dan ternyata hari ini itu walaupun di Warisan Berkah dapat 8 kintal kurang, itu karena luas lahannya itu hanya 1 hektar lebih dikit. Dan mengenai pemupukannya modalnya modal saijrit, modal mulung itu wajar. Dan kalau di tempat Pak Kadus itu modal besar, modal pemupukan kimia, hasilnya pun juga memuaskan tapi modalnya juga besar.
Dan di warisan berkah hasilnya itu kalau dipukul rata-rata per hektar per panen itu ketemunya hampir 1 ton. Dan alhamdulillah ini masih pemecah rekor di Swakarsa Mandiri, bahkan di perkebunan sawit plasma di warisan berkah masih unggul. Karena rata-rata di perkebunan plasma kemarin yang warisan berkah pantau itu hanya rata-rata 4 kintal sampai 6 kintal per hektar per panen. Dan alhamdulillah di warisan berkah ini walaupun dapat 8 kintal itu karena 1 hektar itu berarti masih pemecah rekor dengan modal biaya terendah. Nah oke, gimana dapatnya di warisan berkah ini? Kalau dibilang itu merosot itu apa penyebabnya dan gimana warisan berkah untuk mensiasatinya? Dan biasanya itu hanya 1 kali 2 kali panen aja itu biasanya akan stabil lagi. Nah, apa penyebabnya sehingga di warisan berkah ini hasilnya itu merosot dan apa solusinya? Penasaran? Yuk kita ikuti aktivitas warisan berkah untuk merawat perkebunan sawit ini. Dan kali ini kita teman-teman saya ajak untuk warisan berkah aktivitas pagi hari itu caranya untuk memanfaatkan pelepah guys itu. Seperti ini memanfaatkan pelepah, gimana di warisan berkah caranya sehingga hasil panen sawit itu tetap stabil walaupun tidak ada pemupukan kimia. Hanya modal pelepah dan tentunya rumput-rumput gulma-gulma kita manfaatkan. Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go. Oke guys, kali ini teman-teman saya ajak untuk di suasana di perkebunan sawit guys. Ini kemarin dilakukan pemanenan dan hari ini kita seperti biasa tugas rutin itu kita melakukan pencacahan pelepah sawit. Nah inilah caranya gimana supaya pelepah sawit ini bermanfaat untuk jadi kompos di tempat ini. Karena sudah 2 bulan ini itu di warisan berkah pemupukan kimianya itu sudah tidak memakai karena gendalanya itu kita armadanya. Jadinya ini kita rutin hanya memanfaatkan pelepah-pelepah dan gulma ini. Nah gimana caranya memanfaatkan supaya gulma pelepah sawit ini bermanfaat? Oke, penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Guys, ini kemarin dilakukan pemanenan dan ini di warisan berkah itu kalau panen itu sekali menurunkan pelepah guys, itu mana pelepah yang gondrong kita turunkan untuk mengurangi agar kita dalam pembiayaan mengenai pruning itu kalau sekaligus itu dikerjain 1 kali itu akan berat, biayanya pun meledak. Tapi kali ini kalau di warisan berkah itu sistemnya sambil panen sambil menurunkan, jadinya panen itu sekali naikkan greknya ke atas tidak turun lagi, itu sekali dayung 20 terlampaui. Yang pertama dapat buahnya panen, kemudian pelepahnya sudah kita mengurangi kegondrongannya pelepahnya. Nah gimana caranya? Nah ikuti terus video ini. Nah ini guys, ini kita cacah dulu. Ini kita seperti biasa mencacahnya itu supaya terjadi komposnya ini cepat. Itu kurang lebih 1 meter panjang pencacahnya, itu kurang dari 1 meter lah akan lebih bagus karena nanti akan rapi dan cepat terjadi kompos di tempat. Nah yang besar ini kita taruh dulu, yang pucuk ini nanti kita taruh di atas. Dan ini warisan berkah ini sedang melakukan pencacahan pelepahnya ya, hasil dari pruning kemarin sambil panen dengan tujuan untuk memanfaatkan gulma dan pelepah sawit ini agar tidak berserakan. Kita terapi untuk kita jadikan kompos yang bermanfaat sekali sebagai pelindung, juga sekaligus sebagai pupuk organik
Nah oke guys, ini tahap pencacahannya sudah selesai. Dan tahap berikutnya itu kita melakukan nanti penumpukan. Nah penumpukan ini tidak asal guys, itu supaya ya tadi itu proses pembusukan untuk jadi kompos di tempat ini itu akan cepat. Nah ini yang terutama yang besar ini kita taruh di paling bawah. Kita cari yang besar dulu guys tuh. Yang besar-besar yang bonggolnya yang ini. Nah ini banyak durinya, yang bonggolnya ini guys, numpuknya itu harus secara ditidurkan, jangan sampai terbalik gini. Ini banyak duri, bahaya. Dan tahap selanjutnya yang tadi itu setelah dilakukan pencacahan dengan panjang pelepah cacahnya itu 1 meter, lebih pendek lebih bagus. Dan ini kemudian yang besar kita tata, kita taruh di bawah, terus melingkar, ditata rapi. Nah seperti ini. Itu yang besar ditaruh di bawah. Nanti setelah ini yang besar-besar habis, taruh bawah, itu baru yang kecil-kecil ditaruh di atas. Nah oke guys, setelah tadi pencacahannya yang bonggolnya sudah kita taruh ke bawah, itu tahap selanjutnya itu yang kecil-kecil itu kita taruh di atas nanti, yang ini cacahannya itu. Nah ini itu bonggolnya itu kita taruh di bawah, tujuannya itu agar saat pemanenan tidak bahaya. Yang seperti tutorialnya yang sempat viral sudah kita videokan, tinggal ngeklik aja yang lebih lengkap lagi. Manfaat dan kerugiannya, kekurangannya di situ sudah kita buatkan video. Oke. Nah ini yang agak besar kita taruh di atasnya untuk menutupi yang besar ini guys, ini untuk menutupi besar tujuannya apa, kalau kita waktu saat panen ada buah yang lari ke sini, ini tidak melanting ini guys, ini kalau ketimpa nggak ada penutupnya di atas itu akan melanting, ini lari akan bahaya. Tapi kalau kita tutupi yang ini di atas ini kan guys, ini itu akan mengurangi risiko bahaya karena tertutup yang besar. Ini pun kalau kena buah melanting itu enggak begitu bahaya karena di sini sudah enggak banyak duri, hanya daun. Terus ini kita lakukan ini terus prosesnya. Penumpukan pelepah ini itu harus rapi dengan jarak diameternya itu dari batang ke penumpukan itu sekitar 2 meter. Sistem pemanfaat pelepah yang dicacah ini pertama itu fungsinya untuk melembabkan tanah karena di sini ada mulsa, ada penutup dari daun-daun pelepah yang nanti lama-kelamaan itu akan membusuk. Fungsinya juga nanti akan jadi kompos sehingga nanti akan siap diserap oleh akar kelapa sawit untuk mengambil zat-zat unsur haranya dari kandungan pembuatan kompos secara alami ini. Dan fungsi selanjutnya penutupan mulsa dengan memanfaatkan pelepah sawit ini juga akan mengurangi tumbuhnya gulma di sekitaran batang ini, karena di sini tertutup rapat, itu gulma tidak akan tumbuh. Nah itulah fungsi untuk pembuatan kompos di tempat ini. Di samping bahan gratisan juga manfaatnya sangat besar sekali, kandungan nitrogennya, fosfornya, dan kaliumnya. Kompos dari pelepah sawit ini itu bagi tanaman kelapa sawit merupakan makanan cemilan tambahan. Di samping kita memupuk yang utama yaitu dari pupuk kimia. Kalau pupuk kimia terlambat ini akan jadi makanan cemilannya. Jadinya panen sawit akan tetap stabil walaupun kekurangan pupuk. Nah oke guys, ini tahap penumpukannya sudah selesai. Nah kita lihat hasilnya guys ini. Nah oke, saya akhiri sampai di sini dulu mengenai cara pemanfaatan pelepah sawit dan gulma untuk dijadikan pupuk kompos. Tentunya dengan bahan yang gratisan tapi hasilnya sangat memuaskan
karena di sini sudah dibuktikan warisan berkah selama kurang lebih 25 sampai 29 tahun. Nah, guys, gimana penasaran hasilnya? Kelanjutan pemanfaatan pelepah ini setelah proses pembuatan kompos secara alami ini sekitar 1 bulan, dan bagaimana perkembangannya di akarnya, apakah sudah bisa menyerap, dan nantikan video-video kelanjutannya di part kelanjutannya yang lebih syarat ilmu. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini nanti, nah itu sudah kanan kiri kelihatan hijau padahal baru berapa hari. Agar cepat busuk ini sudah. Nah, kita lihat ini warisan berkah sedang lari-lari kecil. Sedang apa ini di dalam perkebunan sawit? Penasaran? Nantikan video kelanjutannya di part 2 yang lebih seru dan syarat ilmu. Oke.